Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya, katakan Shalom, suci Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari saya mengajak kita persiapkan hidup kita, segenap hati dan jiwa kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ibadah kita hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa karena Tuhan yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Pastikan kita mengalami Tuhan saat kita memuji Tuhan, saat kita bersyukur kepada Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan. Pastikan Tuhan bekerja dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari saja kita tenangkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, Kau baik. Roh Kudus, Kau hadir. Terima kasih buat segala kebaikan, ya Yesus. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan sudah beri hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sempurna. Kami kuat melangkahkan kaki ke tempat ini, sebab kami rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami Tuhan pagi hari ini. Saat kami mengangkat penyembahan kami, saat kami mengangkat pujian syukur kami ke hadapan, Tuhan bekerja dalam setiap kami. Tuhan menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah. Karena kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami dedikasikan ibadah kami pagi hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau memuji Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, besar kekuatanku, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, di dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, di dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Allah yang kudus, anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus,
yang kudus. Haleluya. Engkau yang kudus, anak domba, anak domba Allah. Darahmu tercurah atas Kalvari, di atas Kalvari. sungguh Kau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian kami, Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. mari bersama dari awal nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Dengan Senang hati, Haleluya. dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, Kami sembah ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu, Katakan kami ya Tuhan. ku angkat tanganku, Haleluya. ku rindu selalu Dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. dalam Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu. sebab Engkau Allah yang kudus, anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darahmu tercurah Dalam bercurah buat kami semua di atas Kalvari ya Tuhan Yesus. Terima kasih, sebab Engkau yang layak. Terima pujian kami, Terima pujian, hormat dan kuasa. hormat dan kuasa, Sekarang dan selamanya. sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darahmu tercurah Atas Kalvari, di atas Kalvari. sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang Terima pujian layak. Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Haleluya. Engkau yang kudus, Anak domba Allah. anak domba Allah. Darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Di atas Kalvari, sungguh Kau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa hanya bagimu Tuhan. Hormat dan kuasa,
kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa korban syukur kami kepada-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang kudus, Anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, darah-Mu tercurah bagi kami. Terimalah ucapan syukur kami kepada-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Sekarang dan sampai selama-lamanya, kuasa-Mu tak berubah, kasih-Mu yang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Allah yang kudus di tempat ini, di tahta yang kudus. Kami berikan pujian kami, berikan persembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami menyembah Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu tiada berkesudahan, kebaikan-Mu tiada henti-hentinya. Kau curah, Kau limpahkan. Oh, terima kasih Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Bapa Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, Yesus, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bersama katakan Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, Anak domba haleluya. Oh, darah-Mu Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. di atas
Anak Gembala. Dari tempat ini Tuhan, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Tuhan yang kami sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Tuhan yang kami sembah pagi ini. Kau Tuhan, kami mengangkat wajah kami. Oh glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu selamanya. Bersama, haleluya.
tepuk tangan yang paling meriah bagi anak domba Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalan dalam setiap jalan, kami mau memuliakan nama-Mu memuliakan nama-Mu. Mari jemaat dengan saja ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, Menjadi doa kami ya Tuhan. sempurnakan selalu dalam setiap jalan, Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu. Bersama katakan ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalan kami dalam setiap jalanku, muliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami Tuhan diubahkan untuk menjadi sama seperti Engkau Yesus. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah lakukan. Orang lain boleh melihat Yesus yang hidup di dalam kehidupan. Bapak kami bersyukur untuk hari ini. Berkati pemberitaan firman-Mu, menolong kami Tuhan.
Biarlah kami boleh mengerti dan memahami akan setiap perkataan dari firman. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam apa yang Yesus kerjakan sepanjang dalam dia tinggal di bumi ini, maka dia membuat ada mujizat. Sebetulnya dalam kehidupan kita akan kita buat juga, karena Yesus katakan apa yang aku buat kamu akan buat. Nah, saudara, kita percaya setiap hari kita itu mengalami mujizat. Tetapi yang kita akan mau lihat, saudaraku, ada satu perbuatan Tuhan yang spektakuler yang boleh terjadi. Nah, kita akan baca dulu firman Tuhan sesuai dengan temanya tentang karunia, saudaraku. Hari ini kita akan belajar tentang bagian terakhir dari power gift atau karunia kuasa, yaitu mengadakan mujizat. Ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada perbuatan ajaib. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa, power, ya, untuk mengadakan mujizat. Sampai di sini, ya. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengadakan mujizat. Berarti kalau dikatakan mengadakan mujizat, ada yang belum pernah terjadi. Dan kita diberi kuasa itu supaya kita mengadakan mujizat. Nah, saudara, mujizat atau kita sebut dengan supranatural, ya, supranatural. Supra itu artinya di atas atau lebih. Supra di atas atau lebih. Natural yang alamiah. Setiap hari kita mengalami mujizat, saudara, yang alamiah, ya, yang alamiah terjadi. Misalnya begini, kita pernah tahu tidak bahwa setiap kali kita menghirup oksigen, bahwa dan kemudian oksigen ini dari paru-paru dipompakan ke seluruh tubuh kita, dan oksigen ini salah satu fungsinya adalah menyembuhkan. Nafas atau oksigen ini yang kita hirup ini menyembuhkan kita. Secara alamiah dia itu bekerja tanpa kita perintah. Dan saudara tidak perlu minta Tuhan hari ini buat mujizat supaya pada waktu aku menghirup oksigen dan nitrogen dari udara yang kita bisa hirup ini, dan biarlah oksigen dan nitrogen itu membuat ada mujizat dalam tubuh. Nggak perlu minta, dia kan otomatis bekerja. Pada waktu saudara makan tempe, makan tahu, makan telur rebus, nah pada waktu saudara makan itu, dan otomatis, tentu makanan sehat artinya, dan otomatis dia akan dicerna di lambung kita, dan kemudian hasilnya itu akan memberikan kesehatan buat kita tanpa perlu kita minta. Ini yang alamiah. Alamiah akan terjadi begitu. Dan sebaliknya juga kalau makanan sehat yang kita makan, maka secara alamiah dia akan merusak juga tubuh kita. Hal yang sama itu alamiah. Nah, setiap hari kita mengalami ada mujizat yang alamiah ini. Pasti terjadi.
terjadi. Saudara tidak perlu minta, dia akan terjadi begitu. Saudara pernah jalan? Pernah enggak waktu saudara berjalan, saudara mulai kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan atau kaki kiri? Nggak pusing kita kan? Mau kaki kanan, mau kaki kiri. Pokoknya setiap kali kaki kanan melangkah, maka kaki kiri dia akan menapak bumi. Pernah enggak saudara kaki kanan saudara kita melangkah, kemudian kaki kiri protes, enggak aku duluan. Pernah begitu? Otomatis dia akan bergerak. Nah, ini alamiah saudara. Tetapi yang Tuhan katakan kepada kita hari-hari ini, perbuatan ajaib atau karunia untuk mengadakan mujizat itu di atas yang alamiah itu. Ya, itulah namanya supranatural. Di atas yang alamiah itu. Kalau dokter berkata, sakitmu begini, 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 maka yang supranatural itu mengatasi ilmunya dokter itu. Ilmu yang dia pelajari, hasil diagnosanya, dan supranatural itu akan mengatasi yang alamiah, yang natural itu. Nah, saudara, jadi saya mencatat mujizat atau supranatural itu adalah peristiwa, ini menurut kamus, peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kalau masih bisa terjangkau dengan akal, itu tidak supranatural. Tapi yang namanya mujizat atau supranatural sukar dijangkau oleh akal manusia atau tidak dapat diterangkan dengan akal sehat. Kalau akal sehatnya 1, 2, 3, 4 begini. Tetapi dia bisa mengatasi yang 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, itulah yang supranatural. Saudara, banyak orang senang lihat ada mujizat. Ya, senang lihat ada mujizat. Wah, puji Tuhan. Waduh, orang itu bisa ya. Tangannya panjang sebelah, kok tiba-tiba tangan yang satu berjalan aja, dia tulangnya itu seperti berjalan aja, dan kemudian bisa sama panjang lagi tangannya atau kakinya dan sebagainya. Dan kita lihat ada orang buta dan didoakan dan dia bisa melihat. Dan kita senang kalau itu terjadi. Tapi banyak orang cuman sampai batas senang lihat apa yang mujizat. Tapi banyak orang juga yang cuman sebatas senang aja. Padahal saudaraku, Tuhan mau bukan hanya sebatas senang aja. Yang Tuhan mau justru apa? Kita yang membuat mujizat itu. Atau kita yang mengalami dan kita yang membuat mujizat itu. Nah, itu kan karunia orang itu. Nah, itu kan dia, bukan saya. Sebetulnya saudaraku, mujizat ini Tuhan berikan kepada kita saja. Nah, ini kita akan mau belajar tentang kebenarannya tentang mujizat itu. Ya, yang diperlukan untuk mengalami mujizat, pertama, kenali si pembuat mujizat. Sudah tahu siapa yang membuat mujizat? Nah, kalau yang alamiah itu manusia. Yang alamiah, saudara bekerja dan kemudian sudah dapat upah, hasilnya ada, itu manusia bisa kerjakan. Tetapi yang namanya mujizat tadi, yang lebih dari akal sehat, sukar dipaduni, rasanya tidak mungkin begini, kok bisa begini. Itu mujizat. Nah, saudara, saya ingin dorong kita begini, ya. Saya ingin dorong kita begini. Mari kita semua, saudaraku, setelah kita dengar firman ini, jangan hanya senang orang lain yang mengalami. Jangan hanya senang orang lain yang melakukan mujizat. Tetapi, mari kita yang mengalami dan kita yang membuat mujizat itu. Bukan kita, tapi Tuhan melalui kita. Ya, nah, jadi kenali dulu si pembuat mujizat itu. Saudara tahu siapa pembuat mujizat?
Tuhan Yesus. Sudah ada di sini ya, tinggal baca aja kan. Siapa yang membuat mukjizat? Tuhan Yesus. Nah, kita mesti kenali dulu dia. Oh, yang membuat mukjizat bukan kita. Kita ini cuman sebagai sarana yang Tuhan pakai. Nah, tentu kita akan coba lihat. Ada penghalangnya nanti ya. Tetapi kenali dulu bahwa yang buat mukjizat itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang membuat mukjizat. Nah, yang pertama, bagi dia, ya, dari si pembuat mukjizat itu, bagi dia, si pembuat mukjizat, tidak ada yang mustahil. Ya, ini yang pertama. Lukas 1 ayat 37 katakan apa? Baca. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak mungkin menurut ilmunya manusia yang dia peroleh, bagi Tuhan itu mungkin. Kalau Tuhan berkata begini, manusia berkata begini, tapi kalau Tuhan berkata sebaliknya, semua bisa terjadi. Nah, seperti yang lalu saya katakan begini. Mulai sudah 2 tahun ini, saya merubah doa saya setiap hari Minggu hujan. Kalau yang dulu saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan supaya hujan berhenti. Itu doa saya dulu. Tapi setelah Tuhan kasih pengertian, saya tidak doa minta hujan berhenti. Yang saya doa apa? Tuhan, aku minta Tuhan, Engkau beri kemampuan kepada setiap jemaat-Mu untuk tetap datang ibadah. Kenapa? Karena yang alamiah ini kita harus belajar yang supranya itu, saudaraku. Yang mukjizat adalah kalau hujan-hujan sudah tetap datang. Itu mukjizat, saudara. Tapi kalau hujan berhenti, ya semua orang bisa. Tapi kalau tetap hujan dan sudah tetap datang, nah ini mukjizat. Sudah pilih mana? Hujan berhenti atau hujan tetap? Sudah tetap datang. Ya. Oh kan basah-basah saya kan naik sepeda motor, nggak ada masalah. Kalau perlu bawa baju ganti, betul ya mana? Oh mana ya? Bawa baju ganti. Kenapa? Datang dari Rawang naik sepeda motor, banjir dan basah, sampai di sini ganti baju, nggak ada masalah. Itu bukti komitmen kita bahwa kita mau lihat mukjizat. Mukjizatnya apa? Kita tidak dipengaruhi oleh hujan. Nah, saudara, jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa buat hujan berhenti. Bagi Tuhan tidak sulit. Tetapi perlu kita tahu bahwa kalau hari hujan, berarti ada yang membutuhkan kehadiran hujan itu. Jadi jangan egois kita. Jangan kita minta berhenti dalam nama Yesus, berhenti. Tuhan bilang ada yang butuh hujan. Ya. Nah, jadi buat kita saudaraku sekarang ini adalah bagaimana kita memahami bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang suka. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa lakukan. Dia bisa lakukan. Bagi Tuhan, apa saja. Kalau dia berkata ya, seperti firman Tuhan katakan, kalau dia sudah membuka pintu, siapa yang bisa tutup? Tapi kalau pintunya sudah tertutup, siapa yang bisa buka? Ada harapan, tiba-tiba hilang lagi. Karena pintunya sudah tertutup. Ya. Jadi saudara, mari kita mesti belajar, ya, kenali dulu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini mesti paham. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa lakukan. Tapi tentu kita pahami, karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit, jangan terus aneh-aneh. Tuhan, aku minta kirimkan helikopter, Tuhan, aku butuh helikopter. Ya, kepingin semua punya helikopter. Tapi saudara, tempat mendaratnya di mana, ya kan? Rumah saudara siapkan dulu tempat helipadnya, tempat di mana helikopternya mendarat. Punya uang enggak untuk biaya perawatannya, untuk gaji pilotnya, untuk macam-macamnya. Jangan nanti kita bisa dikasih helikopter, terus 1 bulan kemudian kita jual. Nah, kenapa? Jadi jangan aneh-aneh gitu ya. Tapi pahami dulu konsepnya. Bagi Tuhan
tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ya, oke. Terus, dan bagi Tuhan, Dia sangat menginginkan mujizat itu kita alami. Jadi jangan, Tuhan itu bukan buat saya, itu buat. Nah. Tuhan itu mau semua kita mengalami dan kita membuat mujizat. Satu kali ada seorang tukang jamu. Kali itu saya dapat kabar ternyata dia itu sakit, ya. Jadi dia harus punya kantong lagi untuk BAB-nya. Nah, datang ke rumahnya, tapi saya bilang nih, maaf Bu, ibu kan bukan Kristen, saya Kristen. Boleh saya berdoa? Tapi saya berdoa, saya akan pakai cara saya, cara Kristen. Silahkan Pak, orang sudah tidak berdaya, sudah tergeletak aja gitu. Dan kemudian saya berdoa, dari awal kan saya sudah minta izin, saya berdoa dengan cara Kristen. Saya berdoa, 1 bulan kemudian dia sudah jualan. Jadi kemudian dibilang gini, 1 minggu setelah itu kemudian dia sudah periksa ke dokter bilang sembuh dia, sembuh. Dan lepas kantong BAB-nya itu, sudah bisa lepas. Saudara, jadi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saya bilang tinggal ibu percaya. Saya berdoa dengan cara saya dan saya tidak paksa dia, kamu harus jadi Kristen. Tidak, saya doain dia. Kalau dia nanti mau percaya enggak Tuhan itu kan tergantung hatinya, ya. Tapi saya berdoa dan Tuhan buat mujizat. Itu terjadi. Sembuh dia. Ya. Dan sudah bekerja lagi. Nah, Saudara, jadi Tuhan itu bisa lakukan. Kita berdoa. Ada juga sih yang saya berdoa besoknya kemudian meninggal, ya. Tapi saya bilang itu waktunya Tuhan. Tidak ada masalah, ya. Kalau dihitung sampai ada yang bilang kalau mau meninggal cari Pak Beni aja. Cari Pak Beni aja. Nanti kenapa? Karena cepat dia jalan. Karena memang sudah ada beberapa orang, ya, ada lebih dari 5 orang didoain besoknya atau ada yang kemudian meninggal. Satu kali. Jadi jangan takut saudaraku. Jadi jangan kalau gitu doa jangan cari Pak Beni nanti cepat meninggal. Enggak, itu waktunya Tuhan. Satu kali dia bilang gini, dia sangat menginginkan. Ada orang ini tidak meninggal. Udah tidak meninggal dia. Jadi, ya itu saudaraku, cari Pak Beni. Tapi dia udah didoain sama pendeta ini. Karena apa Pak? Dia sudah tidak sadar, ya. Dia sudah tergeletak aja dan sudah berbulan-bulan keluarganya udah repot ngurusin dia, ya. Jadi dan panggil suster jaga dia, pakai oksigen, nah juga meninggal, ya. Ya kalau mau meninggal cabut aja oksigen, nah, tapi kan tidak rela juga kita, kan tidak jadi pembunuh gitu, ya. Nah kemudian saya dipanggil, ya ini mama sudah berbulan nih katanya, kami sih sudah rela katanya, tapi tidak terus terang dia bilang ya sudah doain supaya meninggalnya, ya. Jadi cuman dia bahasanya halus. Kami sih sudah rela. Terus kemudian saya berdoa, tiba-tiba waktu berdoa itu kemudian Tuhan kasih hikmat. Bilang gini, tanya sama anaknya, mamanya ini suka lagu apa? Terus saya berhenti doa, terus saya ngomong, saya ngomong sama anaknya, mamamu suka lagu apa? Lagu gereja maksudnya, jangan lagu Teluk Bayur gitu, bukan, maksudnya lagu rohani. Mamanya suka lagu apa? Kemudian dia sebutkan satu judul lagu. Ayo kita nyanyi saudaraku. Saya masih di sana nyanyi, belum selesai nyanyi lewat dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan itu ini mujizat yang diharapkan dari anaknya, orang tuanya bisa, karena sudah tidak bisa apa-apa, ya, sudah koma tapi tidak meninggal. Nah Tuhan itu sangat menginginkan. Jadi tidak ada dia tahan-tahan, dia mau kasih sama ini, dia tidak kasih sama, enggak. Dia sangat menginginkan. Mujizat itu kita alami. Dan seketika, saudara,
belum selesai 2 kali nyanyi, tiba-tiba, oh berarti dia tunggu dinyanyiin lagu ini sebelum dia meninggal. Sudah jalannya. Nah, jadi Tuhan itu sangat menginginkan saudara mengalami mukjizat. Dan kalau saudara berdoa, Tuhan sangat menginginkan mukjizat itu terjadi. Jadi saya berdoa, saya mesti yakinkan diri saya bahwa Tuhan menginginkan mukjizat itu terjadi. Nah kalau tidak terjadi, pokoknya saya percaya aja. Saya percaya aja. Itu yang lalu Billy pernah bersaksi, ya. Saya doain. Nah nanti selesai ini sementara khotbah ini nanti Billy akan bersaksi bagaimana Tuhan buat mukjizat. Pokoknya yakin aja. Terus bagaimana? Enggak ada track record apa-apa. Pokoknya yakin aja. Tuhan bilang ini, yakin aja. Tuhan bisa buat dan Tuhan buat. Ya. Nah, jadi dia sangat menginginkan mukjizat itu kita alami. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, nanti saya panggil dulu Billy. Nanti untuk boleh bukan lanjutkan khotbahnya. Nanti saya tetap lanjutkan khotbahnya Billy. Oke. Billy bersaksi, nanti Bu Esther akan pandu ceritakan bahwa sebetulnya mukjizat itu memang Tuhan ingin terjadi buat kita. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu, Shalom Billy. Shalom. Puji Tuhan ya, lihat Billy hari ini kita senang. Mungkin kilas balik aja, sedikit aja kita kilas balik karena ada beberapa yang gak hadir waktu Billy kesaksian pertama ya. Saya yang cerita atau Billy yang cerita? Saya aja, kita maju dikit ya. Nah Bapak Ibu dulu Billy bulan apa ya itu ya Billy ya? November. Billy ke Malaysia, ke KL dan cek di Sunway. Tidak ada rencana cek tentang tulang, tetapi ternyata harus cek ke tulang. Dan dokter tulang biasa waktu itu sudah merefer atau merujuk Billy ke dokter spesialis kanker tulang, karena dokter spesialis tulang biasa sudah tidak bisa menangani. Nah, ketika dirujuk di sana, maka segera dilakukan MRI dan hasil MRI saat itu menunjukkan bahwa Billy kemungkinan besar saat itu kanker tulang. Ya. Betul Billy ya. Dan waktu itu Billy sudah menyaksikan bagaimana dia merasakan dunia sudah runtuh ya, dan segala sesuatunya sudah seperti tidak ada harapan. Yang Billy ingat cuma satu, bahwa pertolongan Tuhan itu dan mujizat masih nyata, masih ada. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah MRI harus CT scan karena PET scan karena sudah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan besar kanker tulang. Dan PET scan pada saat PET scan kita masih ada juga, dan kita berdoa sungguh-sungguh dan kita mohon ya. Nah saat itu poinnya Bapak Ibu yang mesti kita tangkap adalah saat ketika waktu kesaksian pertama Billy mengatakan bahwa ketika Billy menyatakan bahwa saya sembuh atau tidak sembuh tapi harus melayani, tetapi tetap harus melayani Tuhan. Poinnya itu Bapak Ibu. Dan poin yang kedua yang Billy lakukan saya lihat adalah dia punya hati yang gembira adalah obat. Ketika walaupun sesuatu terjadi, dia merasa dunia runtuh, tapi dia tetap mau happy aja. Dia bilang, sembuh enggak sembuh. Ketika itu kita saling teleponan, Billy di Malaysia dan kami di Padang. Sembuh enggak sembuh tetap melayani. Saya mau happy aja, saya mau ke mall tetap, saya mau bercantik-cantik ria tetap, saya percaya pertolongan Tuhan. Itu yang poinnya yang Billy lakukan waktu itu. Dan ketika hasil PET scan keluar, dan di situ dinyatakan bahwa masih ada tetap kanker tulang. Masih ada kanker tulang. Lanjut biopsi lagi. Jadi 2 kali menyatakan kanker tulang Bapak Ibu. Tapi ketika lanjut untuk lebih detail ya, karena Sunway ternyata biopsinya sistemnya agak berbeda dari rumah sakit lain ya, lebih detail, dan
pada saat menegangkan terjadi Bapak Ibu ya. Dan pada saat itu hasilnya Tidak ada kanker. tidak ada kanker tulang. Luar biasa, itu kesaksian awal. Nah, namun Bapak Ibu, walaupun tidak ada kanker tulang, memang terbukti ternyata ya ada rasa sakit memang kan. Ternyata memang tetap harus dioperasi karena ada yang sedikit keropos ya. Ada putih-putih di dalam tulangnya, Putih-putih. seperti kista. Seperti kista, tapi bukan kanker Bapak Bukan Ibu. kista. Jadi 2 kali pemeriksaan bukan kanker. Nah, kemudian Billy balik ke Padang waktu itu. Setelah kita di Padang, kita mengucap syukur, kita komsel di rumah Billy dan kita berdoa untuk seterusnya pertolongan Tuhan terjadi untuk tulang Billy, untuk segala sesuatu yang harus dilakukan secara medis. Memang harus ada treatment lagi, operasi, dan harus balik lagi. Nah, waktu itu masih happy kita ya, happy gitu kan, kapan balik nih, oh tanggal sekian ya. Kemudian sampai saatnya tiba, Billy balik lagi ke Kuala Lumpur. Dan saat itu waktu Billy sudah sampai di rumah sakit, udah masuk dan sudah harus operasinya besok, saya telepon. Kita mau berdoa bareng untuk menuntun Billy untuk besok kuasa Tuhan itu terjadi. Jam 12 malam. Jam 12 malam saya telepon, tidak angkat. Saya WA nggak mau balas. Saya pikir ini ada apa? Saya teleponlah suami tercinta beliau yang saat itu, Pak Robert. Akhirnya, Pak Robert telepon balik, apa begitu kira-kira ya? Dan Billy udah nangis-nangis Bapak Ibu. Yang ngomong cuma bisa suaminya. Loh kenapa? Ada apa gitu ya kan? Kan besok mau operasi, udah tinggal operasinya kan, bayangan kita operasi kecil kan, cuma bersih-bersihkan yang butiran-butiran halus, butiran-butiran debu gitu kan, yang sisa-sisa di tulang, kan paling cuma itu gitu. Ternyata mungkin boleh cerita. Malamnya kan MRI lagi 2,5 jam. Ya. Ternyata hasil MRI itu menurut dokternya bilang putih yang di dalam tulang itu banyak. Jadi kalau dia buang, kemungkinan untuk menancapkan skrup, kan mau pasang besi ini di tulang saya. Kemungkinan untuk tancapkan itu karena kalau dia kikis, tulang pinggul untuk menahannya itu nggak kuat. Habis. Jadi kalau misalnya operasi ini gagal, harus ganti tulang pinggul semuanya. Wow. Ganti tulang pinggul beserta kaki-kakinya berarti kan? Ya, jadi dia bilang itu pukul 11:30 malam karena mau operasinya jam 8 pagi. Pas saja telepon kan jam 12 malam. Iya. Jadi waktu itu Bapak Ibu planning kita adalah telepon sebelum berangkat ke Kuala Lumpur. Kita sudah bilang Billy nanti sebelum operasi pagi-pagi telepon saya, telepon kami Pak Beni. Tapi malam itu hati saya itu udah enak Bapak Ibu. Sehingga saya bilang enggak ada planning ya, kita janjian malam itu. Tapi hati saya kok rasa ini ada apa gitu ya kan. Saya harus telepon. Saya telepon terus. Dan ternyata Billy udah nangis-nangis karena memang kemungkinan besar menurut dokter waktu itu ceritanya kemungkinan besar bisa ganti pinggul. Gagal, tidak bisa terstruk. Ya. Dan dokternya juga ngomong ya berdoa aja lah. Ya, katanya. dokternya suruh berdoa saja katanya. Ya, dan ternyata mungkin sebelum operasi dia lihat, dia MRI lagi secara detail tulang pinggul Billy ini menurut dokter waktu itu bahwa tidak cukup kuat untuk menahan skrupnya, untuk supaya bisa dipasang penyangga, begitu kira-kira ya. Ternyata harus seberat itu Bapak Ibu. Dan kita berdoa waktu itu, berdoa dan Pak Robert suami dari Billy, kata-katanya luar biasa. Menurut saya suami yang luar biasa menopang istri. Dia bilang begini, enggak lah, Tuhan pasti tolong lah. Ya betul ya Bu Gembala, betul kan Bu Gembala? Betul Pak, Tuhan pasti tolong. Ya Tuhan pasti tolong lah katanya. Nggak usah susah-susah, nggak usah menangis-menangis katanya sama istrinya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Kata-kata iman terus yang muncul dari suami istri ini Bapak Ibu. That's point. Ya kata-kata iman. Walaupun mungkin ya tertolong apa tidak, buktinya kan baru besok. Iya. Pada saat operasi, bukan malam itu. Tapi malam itu mereka selalu dengan kata-kata iman bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Dan waktu itu kita berdoa,
sungguh-sungguh minta karunia Tuhan, karunia kesembuhan, minta belas kasihan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan untuk besok pagi ya. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu saat itu waktu dokter bilang ya Billy bahwa kalau tidak terskrup kemungkinan besar tidak bisa terskrup karena tulang itu dilihat sudah seperti kistanya itu memang bukan kanker ya, udah 2 kali dicek bukan kanker, tapi kok keropos ya maksudnya gitu kok, makanya ada rasa sakit ya, tapi sakit yang bukan parah sebenarnya kan, kita pikir udah bersihin biasa aja, ternyata dan operasinya harus lama Bapak Ibu, dan waktu itu dokter bilang apa, harus 3 bulan 3 bulan pakai kursi roda, pakai walking frame, kursi kayak orang jompo-jompo umur 85 gitu kan. Ini saya operasinya 17 Januari, hari Selasa besok baru 3 minggu. Nah ini saya udah bisa jalan. Luar biasa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Ini baru hasilnya ini. Tapi keduluannya sebelumnya, jadi waktu kita berdoa dan akhirnya besoknya operasi, ya kan? Operasi tiba saatnya. Saya bilang sama Robert sama Billy, besok berapapun jam paginya telepon kamu. Di Indonesia lebih pagi 1 jam, mereka di Malaysia lebih pagi 1 jam. salah, di Malaysia lebih pagi 1 jam, lebih duluan 1 jam. Jadi kalau mereka jam 7 di situ, kita jam 6 pagi Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, telepon aja. Saya bilang kita harus berdoa dulu. Nah pagi-pagi Robert telepon kami dan kami bertiga pagi-pagi itu berdoa untuk Billy, dan Billy waktu itu sudah didorong dalam keadaan yang nangis gitu ya. Takut karena kata-kata dokter itu cukup sangat mencekam, saudaraku ya kan. Mereka rekam apa yang dokter bilang, saya dengar pun saya pun mencekam sebenarnya Bapak Ibu. Jangankan yang dioperasi, saya yang dengar aja menakutkan Bapak Ibu. Saya bilang, aduh Tuhan, tolong Tuhan, aduh dengarnya gimana gitu ya kan. Ini dokternya bukan dokter abal-abal yang ngomong Bapak Ibu, dokter spesialis tulang spesialis kanker tulang rumah sakit Sunway. Jadi bukan rumah sakit pemerintah mereka, tapi rumah sakit yang cukup sangat baik, dan dokter ahlinya juga yang ahli-ahli yang luar biasa. Dan kita percaya dia ngomong sesuai ilmu yang dia punya memang gitu ya. Nah Bapak Ibu, waktu itu kita berdoa bertiga. Kalau Pak Robert setelah operasi bisa ngomong, kita ini Bu kayak Sadrak, Meshach dan Abednego. Jadi Pak Robert namanya hari ini waktu itu berganti Bapak Ibu, jadi Robert Abednego ya. Bukan Robert Berli lagi gitu kan. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh pagi-pagi itu, lalu masuk dan kita puasa buat Billy operasi, dan Pak Beni berdoa sungguh-sungguh di jam-jam doa tertentu untuk keberhasilan operasi Billy. Dan waktu itu saya telepon lagi jam 2 siang. Saya telepon Pak Robert, kita berdoa lagi. Pak Robert, ayo kita doa lagi buat proses ini berjalan dengan sangat baik. Beri hikmat dokternya supaya dokternya bisa luar biasa, bisa mengerjakannya dengan ilmu yang maksimal. Dan begitu kita operasi, udah keluar Billy-nya. Lah, kok sudah keluar? Kita merinding waktu itu, Billy keluar kata Robert, udah selesai. Hah, udah selesai secepat itu, karena prediksi operasinya 8 jam ya Billy. Dari jam berapa? Dari jam 8 masuk rumah sakit, gak langsung dikerjain kan. Prepare dulu, segala masuk dari jam 6. Berarti Billy telepon, Pak Robert telepon kami itu mau jam 5 lewat ya Pak ya. Kita sholat subuh waktu itu Pak. Ya kan? Kemudian jam 8 jam, dan ini kurang dari 8 jam Bapak Ibu. Kurang dan sangat cepat menurut saya. Saya bilang sama Pak Beni, langsung saya bilang sama Pak Robert, berarti ini berhasil. Ini tanda dari Tuhan. Ini operasi pasti berhasil. Kalau tidak berhasil, pasti lama. Mungkin bisa lewatkan 8 jam katanya ya. Jam. Waktu Billy masuk ruang operasi, waktu itu apa yang Billy rasakan? Tuhan ada sama saya aja. Tuhan ada. Waktu sebelum masuk dan pada saat mau dibius, Billy juga. Ya, saya juga percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti percaya, sangat percaya Tuhan pasti tolong ya. Nah, iman ini menyembuhkan Bapak Ibu. Kita boleh lihat sepintas gambar yang ini yang boleh. Jadi kalau gambar yang Bapak Ibu bisa lihat, saya nggak bawa
bawa pointer ya. Ini yang skrup yang di atas. Billy mungkin boleh tunjukkan skrupnya. Ya, yang di atas. Oh, yang itu, di Cek. atas. Kalau nggak kuat itunya ujungnya, Ini ya. ya, Ya. karena putihnya tuh banyaknya di sini, di sini. Ya. Yang putihnya tuh di sini, jadi dia harus korek di sininya. Jadi untuk tancapkan ke sininya bisa nggak kuat yang di sini. Jadi ininya harus diganti tulangnya semuanya ini. Sampai ke bawah. Ya. Berarti sampai kaki bisa palsu. Iya, ini sekarang masih diperban ini. Masih diperban. Bapak Ibu, Anda tahu berapa senti operasinya? Berapa senti Billy? 30 ada. 30 lebih. 30-an ya. Ada yang bekas. Mungkin kasih lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dari paha atas sampai ke bawah. Tidak salah kalau 3 bulan harus pakai walking frame kayak jompo-jompo umur 85 ya. Dan ini jahitannya bukan sembarangan, kalau Anda lihat itu kayak besi, kayak klep yang ditancepin sekian puluh sampai 30-an klep. Klepnya. Klepnya bukan benang lagi Bapak Ibu, tapi di klep dari semacam stapler tapi lebih kasar dari stapler Bapak Ibu ya. Dan itu nggak salah kalau harus 3 bulan. Ternyata setelah operasi kita pantau terus, saya telepon terus, sudah ngapain tuh? Sudah berdiri, sudah hari keberapa itu Billy ya? Hari kedua saya sudah turun dari tempat tidur. Hari kedua sudah turun Kata dari tempat dokter tidur. 4 hari baru bisa turun. Kata dokter 4 hari harus telentang terus ya. Ya. Ternyata Hari kedua saya sudah turun. hari kedua sudah turun. Dan ternyata lagi Dan fisioterapi saya cuma 2 kali. Harusnya 2 minggu. harusnya 2 minggu. Dan Saya ternyata sudah pulang. lagi Saya sudah pulang di hari ke-13. saya hari sudah pulang. ke-13 sudah pulang Bapak Ibu. Dan waktu hari kedua ada turun di tempat tidur, ternyata boleh terus jalan terus hari ke-3, 4 Jalan. Saya jalan tapi masih pakai tongkat. masih pakai tongkat, Ya. tapi bisa jalan ke Masih mall. bisa. Saya telepon lagi di mana? Lagi ke mall. Ya ampun, ini orang sakit atau tur jalan-jalan gitu kan? Bisa ke bawah, ke Starbucks, ngopi segala macam. Bapak Ibu, Anda lihat satu hal? Sungguh pun medis tetap boleh, harus dijalankan. Tapi pemulihan Tuhan luar biasa ketika iman kita menyatakan bahwa Yesus luar biasa. Suami istri ini sepakat bahwa Tuhan pasti tolong ya, dan sepakat bahwa waktu Billy operasi sepakat dia percaya Tuhan ada di samping saya, dan suaminya juga punya iman yang luar biasa. Tuhan pasti tolong. Tuhan, waktu istrinya nangis dia nggak malah bingung, iya ya, aduh nih dokter, aduh gimana, enggak. Tapi dia bilang betul kan bukan betul kan Bu Gembala, Tuhan pasti tolong. Betul, iya mam, Tuhan pasti tolong mam, katanya. Dia dengan happy kasih penguatan terus dengan istrinya. Iman daripada suami istri ini Bapak Ibu, dan terutama iman Billy yang sakit. Bapak Ibu, ketika kita mau merasakan karunia mujizat, kita harus iman kita harus percaya. Dan sekali lagi statement Billy yang luar biasa yang saya dengar waktu masih di rumah sakit. Apa Billy? Bahwa saya harus Sembuh tidak sembuh harus melayani. dan harus jadi kesaksian katanya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ada orang mau melayani kalau sembuh aja, ya saya melayani, tapi dia enggak. Statementnya katakan bahwa sungguh pun Tuhan tidak, mungkin belum tolong saya yang kemarin-kemarin ini, tapi saya tetap mau melayani Tuhan. Yes Billy, komitmen yang baik, sangat baik saya bilang. Tuhan nyatakan mujizatnya. Puji Tuhan Billy, Tuhan berkati Billy dan Robert juga. Mungkin Pak Robert boleh berdiri Pak, kasih lihat yang mana yang suami tercinta Billy. Tapi nggak tahu suaminya yang mana ya kan? Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu juga dengan kesaksian ini, biar menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu yang di rumah juga, untuk menjadi berkat, boleh menguatkan iman kita semua. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Makasih Billy, Tuhan Yesus berkati. Nanti kalau lebih lama lagi kita lanjutin khotbah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa jalan ya. Cuma jangan lompat-lompat dulu dulu. Ya, jadi Tuhan itu sangat menginginkan mujizat itu terjadi buat kita. Ya, jadi pada waktu saya persiapkan ini, kemudian Roh Kudus bilang nanti dia pilih kesaksian dengan apa yang dia alami. Ya, bagi Tuhan, bagi manusia 3 bulan. Waktu itu dibilang
menurut dokter katanya hanya kemungkinan untuk bisa skrup ini nempel di situ 30% ya. Hanya kemungkinan, itu pun paling besar potensinya hanya 30. Berarti dia bilang kalau dilihat dari hasil PET scan ini katanya kemungkinan tidak bisa skrup ini tidak bisa nempel. Karena dipaksa pun nanti dia akan merusak tulang yang lain. Jadi katanya kemungkinannya itu kecil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau dokter bilang 3 bulan, dia bisa perpendek. Tuhan bisa memperpendek. Nah, sama seperti waktu kita mau beli gedung, Tuhan, kalau menurut ukuran kami ini Tuhan, butuh waktu panjang. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa percepat. Dan Tuhan bilang, aku mau. Ya sudah, dipercepat gitu ya. Karena yang berikutnya, kita tahu yang dia bagi Tuhan, bagi dia si pembuat mukjizat dan yang mustahil, bagi dia sangat menginginkan mukjizat itu terjadi buat kita. Sangat menginginkan. Dan dia tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Tuhan Yesus tetap sama hari ini, kemarin, hari ini, dan besok. Berubah enggak? Lusa? Sampai selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Kalau dia sudah berfirman, pada waktu dia berkata di kayu salib, tetelestai, selesai. Pada waktu itu dia katakan begini, aku sudah tanggung sakitmu di kayu salib. Dan yang lalu kita belajar, oleh bilur-bilur Yesus maka kita menjadi sembuh. Dan aku sudah lakukan itu. Dan Tuhan katakan selesai di kayu salib. Aku sudah selesaikan semua. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Aku sudah selesaikan. Makin dia tidak berubah. Kalau orang lain boleh ngalami, Tuhan aku juga mau ngalami. Katakan begitu. Kalau orang lain sudah terjadi mukjizat, aku juga mau Tuhan. Dan setiap kali kami berdoa, kami terus yakin aja. Pokoknya yakin aja. Karena Tuhan itu tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dan selama-lamanya dia tidak akan pernah berubah. Jadi kita mesti yakin. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dia sangat menginginkan mukjizat itu. Dan dia tidak berubah. Tidak berubah. Berikutnya, dia Alfa dan Omega. Ya. Wahyu 22 ayat 13 katakan, Yesus Tuhan, dia Alfa dan Omega. Tahu artinya Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Jadi artinya itu begini, dia bisa melihat akhir dari sebuah awal. Jadi pada waktu, ini saya kasih contoh kesaksian tadi, pada waktu awalnya dokter berkata ini kanker tulang. Awalnya, pada waktu awalnya itu sebetulnya Tuhan tahu enggak akhirnya? Halo? Tahu enggak di akhirnya apa? Tahu. Dia Alfa dan Omega, dia bisa melihat akhir dari sebuah awal. Pada waktu satu peristiwa sedang kita alami, dia tahu akhirnya apa. Dia tahu. Dia bisa tahu awal dari sebuah akhir. Ini bukan permainan kata-kata ya, tapi sudah bisa pahami pengertiannya. Dia bisa melihat akhir dari sebuah awal, tapi dia juga tahu awal dari sebuah akhir. Satu peristiwa sudah terjadi nih, sebetulnya dia sudah tahu awalnya. Ya. Itulah dia, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Nah, jadi yang pertama ini saudaraku, kenali dulu si pembuat mukjizat. Kita harus terus belajar kenal dia. Kenal dia. Bukankah setiap peristiwa yang kita alami, setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebetulnya Tuhan tujuannya itu adalah supaya kita kenal dia, kenal Tuhan. Jadi kalau saudara sedang menghadapi kesulitan, entahkah itu kesulitan itu karena orang yang ada di samping kita, satu tempat tidur dengan kita, rasanya aduh Tuhan kenapa enggak Tuhan panggil atau panggil Pak Beni aja biar dia cepat meninggal. Jangan ya.
Mungkin orang itu di samping kita, tidur sama-sama dengan kita, tapi dia ini kok menyulitkan hidup saya, Tuhan. Sebetulnya Tuhan punya tujuan. Engkau kenal Tuhan melalui dia. Kalau engkau tidak kenal Tuhan melalui dia, maka dia akan tetap berulah dalam hidup. Kenapa? Karena tujuannya itu tidak tercapai. Kalau kita ngerti, oh ternyata melalui dia itu, si dia itu, aku kenal Tuhan. Oh, Tuhan itu Maha Pengampun. Dari mana aku belajar mengampuni dia? Dari mana aku tahu Tuhan itu kasihnya yang besar? Karena aku belajar mengasihi dia. Ternyata aku tahu Tuhan itu kasihnya lebih besar daripada itu. Meskipun orang itu sulit menurut kita. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan hidup dengan orang yang sulit, ya, kenali dia, Tuhan. Pada waktu saudara makin kenal dengan Tuhan, saudara akan berkata, ternyata dia tidak sulit. Dia tidak sulit. Kenapa? Justru melalui dia, aku makin kuat. Aku makin mengalami Tuhan. Aku makin kenal dengan Tuhan. Melalui siapa? Melalui si sulit tadi. Ya, dia Alfa dan Omega. Nah, sekarang begini. Yang kedua, tadi kita kenali Tuhan. Yang kedua, kesiapan kita, si penerima mukjizat. Jadi ternyata kita ini juga perlu bersiap, saudara. Ya, jadi kenapa seringkali mukjizat itu tidak mampir, dia lewat aja. Tidak mampir sebentar, gak sehari, 2 hari, gak lewat aja. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak siap. Tidak siap. Ya. Saya ambil contoh dari 1 Samuel 18 ayat 26 dan 27. Ya. Pada waktu itu cerita tentang Daud. Tapi saya memberikan penekanan ada dengan kata-kata aja ya. Ayat 26 dan 27. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Saudara, mungkin boleh di bold nih. Waktunya belum genap. Waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap. Konteksnya waktu itu kan Daud sudah kalahkan Goliat. Jadi dia maju perang, diangkat jadi tentara, perang menang terus. Kemudian Saul menjadi iri. Dan akhirnya caranya untuk membunuh Daud adalah kirim ke dia bilang gini, kalau kamu mau jadi menantu raja, kamu mas kawinnya raja tidak minta uang, dia tahu kamu orang miskin. Ya kira-kira begitu ya. Udah gini ya, dia cuma minta mas kawinnya apa? 200 kulit katan orang Filistin. Kulit katan ini artinya disunat gitu, potong itu dan kemudian diserahkan sebagai mas kawin. Artinya apa, saudara? Kan tidak ada orang yang rela aja disunat orang Filistin. Artinya dia mesti bunuh dulu orang Filistin baru dia bisa ambil kulit katannya. Dan ini Daud lakukan. Waktunya belum genap, tapi dia sudah bersiap. Saudara gini. Saudara mengharapkan ada mukjizat? Saudara mesti siapkan kehidupan. Kalau saudara ingin mengalami mukjizat, siapkan kehidupan. Kita mesti hidup, kita ngerti. Oh, Tuhan maunya begini. Aku harus lakukan ini. Kita mesti siap. Nah, jadi kesiapan si penerima mukjizat itu akan menentukan juga mukjizat itu terjadi enggak. Seperti tadi dikatakan statementnya, sembuh enggak sembuh. Ini dari awal, saudara. Dia bilang sembuh enggak sembuh, saya sudah komitmen, saya akan melayani. Sembuh atau tidak sembuh, saya akan melayani. Sepakat suami istri. Nah, saudara, jadi Daud dia tahu waktunya belum, tapi dia sudah siap-siap. Ya, jadi persiapkan kehidupan kita, siapkan kehidupan kita, supaya kita menerima mukjizat. Caranya bagaimana? Ayo kita siap-siap. Seperti saya pernah kesaksian gitu. Waktu 2018, saya bilang ini, oke, kita nabung
Kita nabung untuk suatu saat kita akan beli, kita punya gedung sendiri untuk tempat ibadah. Caranya bagaimana? Waktunya kapan? Nggak tahu. Yang penting kita nabung aja. Itu saudara, waktunya belum, tapi kita sudah bersiap. Saudara pingin, saudara yang punya anak, saudara kepingin anak saudara berhasil dalam pendidikannya. Tentu kita bilang, ya saya, siapa yang nggak mau, saya pingin. Ya sudah, kalau gitu tunggu aja nanti begitu umur 18 kamu langsung kuliah. Bisa? Tidak mungkin. Sekolahkan dia dulu dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, mempersiapkan dia untuk kuliah. Itu artinya waktunya belum untuk kuliah, tapi dia sudah siapkan dulu jalannya menuju ke sana. Nah, saudara, waktunya belum genap, tapi kita mesti siap. Nah, kesiapan kita ini penting. Kalau enggak, nanti mujizat itu lewat terus. Ya, jadi kita mesti siap. Latihlah dirimu. Ya, untuk itu latih dirimu. Apa yang dilatih? Imanmu, pengharapan, ketekunan, kesetiaan, ya, daya juang, daya tahan. Ini mesti dilatih. Apakah Daud tahu dia akan mengalahkan Goliat? Enggak. Tapi dia latih dirinya dari apa? Dia kalahkan singa, dia kalahkan beruang, dia kalahkan egonya, dia diperlakukan tidak adil di rumah, dia kalahkan egonya. Dan dia tetap mengasihi bapaknya, dia tetap mengasihi mamanya, sekalipun papa mamanya membuang dia tetap lakukan. Mempersiapkan dirinya, tapi pada waktunya Tuhan tahu akhir dari sebuah awal. Anak ini bisa. Dan kalau sudah lihat pelajari Daud, luar biasa. Di zaman itu keimamatan itu hanya dari suku Lewi. Daud ini suku Yehuda. Tapi pada waktu dia bilang gini, kalau untuk Tuhan apapun aku akan buat, kata Daud. Untuk Tuhan apapun aku akan lakukan. Untuk Tuhan apapun aku akan buat, kata Daud. Dan Tuhan bilang ini, di bumi ini aku tidak ketemu selain Daud, orang yang berkenan di hatiku. Sehingga pada waktu sepertinya dia melanggar peraturan keimamatan, dia bukan orang Lewi, tapi dia mempersembahkan korban, bukan korban kambing dan domba, tapi yang dia persembahkan korban ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan bilang hatiku disenangkan. Dia mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan dirinya. Apakah dia punya mimpi akan jadi tentara? Enggak. Tapi dia mempersiapkan dirinya. Dia terampil, dia latih dirinya, dia melatih dirinya. Hari ini Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Dia tahu akhir dari sebuah awal. Kalau hari ini adalah sedang awal dari satu peristiwa, siapkan dirimu. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap latih imanmu. Tetap latih pengharapanmu, latih ketekunanmu, latih daya juangmu, latih daya tahanmu, latih terus. Latih terus ibadahmu kepada Tuhan, latih terus kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena kau tidak pernah tahu, mungkin kita tidak pernah tahu, tapi Tuhan tahu akhir dari sebuah awal. Yang kita perlu lakukan apa? Awal ini kita tetap mengizinkan, aku mau melatih diriku. Aku mau melatih diriku. Aku mau melatih diriku. Apa yang sedang Tuhan izinkan kita alami hari ini? Itu adalah bagian daripada pelatihannya Tuhan. Setia terus dengan apa yang Tuhan izinkan. Setia terus dengan pelatihannya Tuhan ini. Dan engkau akan lihat suatu saat, seperti Tuhan katakan, engkau akan terus naik. Tidak pernah turun. Engkau akan terus naik. Tidak pernah turun. Engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Amin? Amin? Nah, jadi latih diri. Apa yang perlu engkau latih? Ada banyak bagian dari kehidupan kita. Entah hari ini apa yang sedang Tuhan latih. Mungkin kesabaranmu yang Tuhan sedang latih. Ya, mungkin
Ya banyak ya, entah kesabaran, entah ketekunan, entah kemurahan hati dan sebagainya. Ada banyak yang Tuhan pelatih. Tapi mau ikuti pelatihannya Tuhan ini, ya. Nah, penghalang orang terima mujizat. Yang pertama, tidak percaya. Matius 17 ayat 20 katakan pada waktu itu Yesus katakan, karena kamu kurang iman, kamu tidak percaya. Karena kamu tidak percaya. Karena kamu tidak percaya. Karena kamu tidak percaya. Tuhan itu memang tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi kalau sudah percaya, maka Tuhan juga tidak bisa lakukan. Bukannya karena dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Karena iman kita mesti nyambung dengan apa yang Tuhan katakan dari firman. Kalau sudah percaya dengan firman, sudah percaya, nyambung dia. Dan nyambungnya firman dengan iman kita ini yang akan membuat mujizat itu terjadi. Dan saya berdoa saudaraku, saudara yang sehari-hari ini sedang membutuhkan mujizat. Mujizat ini kan salah satunya kesembuhan. Tapi ada banyak mujizat-mujizat yang lain. Ada banyak mujizat yang lain yang Tuhan sedang kerjakan, yang kita butuhkan. Dan saudaraku, yang penting jangan kita tidak percaya. Tuhan, aku percaya, Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang baik buat aku, Tuhan. Hari ini aku buka mata, aku lihat yang tidak baik banyak terjadi. Tapi aku akan tutup mata, Tuhan. Imanku berkata, yang baik Engkau sedang sediakan aku. Engkau memberikan masa depan yang baik kepadaku. Terus jangan menjadi tidak percaya. Kenapa? Karena tidak percaya ini menghalangi mujizatnya. Terus saja percaya. Mungkin kita tidak bisa detail, ya global saja. Tuhan, aku percaya yang baik Engkau kerjakan dalam hidupku. Engkau memberikan masa depan yang baik buat aku, Tuhan. Engkau tidak pernah membuat aku turun, tapi Engkau akan terus membuat aku naik. Terus saja perkatakan firman, terus perkatakan firman. Hari ini masih sakit, Tuhan, aku percaya oleh karena bilur-bilurmu aku disembuhkan. Terus saja ngomong begitu. Terus saja katakan firman. Terus menjadi percaya. Jangan tidak percaya. Karena ketidakpercayaan kita menghalangi mujizat itu terjadi. Sudah punya iman bahwa mujizat itu sedang terjadi dalam hidupmu? Amen? Tuhan akan buat itu terjadi. Ya, Tuhan akan buat itu terjadi. Dia tidak akan tahan-tahan. Ya, satu kali dia tanya sama seorang buta, apa yang kau mau? Aku mau sembuh. Maukah engkau menyembuhkan aku? Tuhan bilang, aku mau. Tuhan bilang, aku mau. Jadilah sesuai dengan iman. Sembuh dia. Aku mau, kata Tuhan. Jadi Tuhan sangat menginginkan saudara mengalami mujizat. Kita semua mengalami mujizat. Amin. Amin. Yang berikutnya, salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, ingin mujizat, ya, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat berikutnya, atau kamu berdoa. Saya yakin saudara bukannya tidak berdoa. Saudara berdoa kan? Atau ada yang mau ngaku, iya sih saya tidak berdoa. Saya percaya saudara semua berdoa. Tapi dia bilang, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Tidak terima karena doanya salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsu. Salah doanya itu gini, bukan ya, tujuannya itu salah. Satu kali ada anak-anak sekolah minggu ya, masih kecil-kecil, sudah masih umur 4-5 tahun gitu ya. Dia baru belajar berdoa. Doanya mulai, ayo anak-anak belajar berdoa ya. Dia mulai belajar doa makan. Tuhan berkati makanan ini supaya sehat buat tubuh. Itu baru dia bisa mulai berdoa. Ya. Nah, jadi satu kali dia lagi pergi main, tiba-tiba ada kerbau yang mengamuk. Lari dengan cepat. Doanya bisanya cuma satu. Niatnya minta tolong sama Tuhan. Tapi dia bilang apa? Tuhan berkati makanan ini Tuhan.
Padahal kerbaunya sedang mengamuk, mau ngejar dia. Tapi dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini Tuhan. Dan dia terhindar dari kerbau yang mengamuk ini. Ini kata-katanya yang salah. Kenapa? Karena memang bisanya itu cuma itu. Nah, cuma salahnya kan kita udah besar, udah banyak yang bisanya kita kan. Nah, yang dimaksud salahnya itu dikatakan apa? Karena hendak kamu, yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan nafsu, untuk dirimu sendiri aja, kata Tuhan. Aku tidak akan beri karena salah berdoa. Kenapa? Hasilnya kamu pakai untuk dirimu sendiri. Karena ingat, mujizat ini terjadi. Ingat, Tuhan berikan karunia untuk kepentingan bersama. Kalau bersama, termasuk si pembuat mujizat, nah. Maksudnya kita yang misalnya gini, saya yang doain untuk kepentingan bersama. Ada kepentingan saya enggak? Ini kan bersama. Termasuk kita. Jadi saudara, jangan salah berdoa. Artinya jangan sampai kita berdoa minta mujizat supaya untuk gagah-gagahan, supaya orang lain lihat, oh itu hebat tuh, bisa orang buta bisa berjalan, orang lumpuh bisa melihat. Kok saudara bingung? Ya banyak tuh Pak, orang buta bisa berjalan, orang lumpuh bisa melihat. Banyak kan? Banyak. Saya ulang lagi. Ya. Orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Ya terang aja orang dia buta, tapi kan bisa jalan. Yang Tuhan mau orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jangan dibalik ya. Jangan biarkan orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Nah, ini natural. Tapi Tuhan mau bikin mujizat buat kita. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu mujizat. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku. Ya, saya coba rangkum lagi buat kita. Hari ini kita belajar bahwa yang supranatural di atas yang alamiah, lebih dari yang alamiah, Tuhan mau. Kenapa? Nah, kita belajar. Kita mengenal dia si pembuat mujizat. Bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia bisa lakukan. Sangat mudah. Buat dia bilang jadi. Dia bilang enggak. Sangat mudah. Ya. Dan dia sangat menginginkan. Mujizat itu terjadi buat kita. Dia tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih. Oh ini terjadi mengalami, yang ini tidak. Oh yang ini, Tuhan sayang, yang ini enggak. Dia sangat menginginkan. Bahkan seperti saya saksikan tadi, orang tidak Kristen, kalau Tuhan mau sembuhkan dia, sembuh. Orang dia punya iman, sembuh dia. Ya, tidak ada yang sulit buat Tuhan. Dan dia berubah. Apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Ya, dan dia Alfa dan Omega. Dia tahu akhir dari sebuah awal. Tapi kalau sudah akhir, dia sudah tahu awalnya bagaimana. Ya, nah untuk itu kita perlu bersiap. Kesiapan kita. Latihlah dirimu. Hari ini kita perlu latih iman dulu. Latih pengharapan, latih kasih, latih ketekunan, latih kesetiaan kita, latih diri kita. Suatu saat kita akan melihat mujizat itu. Kita akan mengalaminya. Untuk itu saudaraku, ada dua penghalang. Yang pertama tadi apa? Udah lupa. Yang pertama tadi apa penghalangnya? Tidak percaya. Ya, jadi jangan sampai kita tidak percaya. Yang kedua, salah berdoa. Jangan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita percaya, sudah mujizat itu sedang terjadi dalam kehidupan. Mujizat itu sedang terjadi, dan kita akan sedang melihat mujizat itu ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena si pembuat mujizat ada di dalam kita. Dan tunggu waktunya, engkau akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyanyikan dengan percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan itu ada di dalam-Mu. Aku terlebih besar. Dari kesulitan, dari apapun Dia lebih besar. Ya Tuhan, menolong hidupku. Apa yang Engkau perlukan hari-hari ini? Engkau butuh mujizat. Ada kuasa Allah yang bersama-sama dengan kita. Yang perlu kita hanya percaya, kenali Dia. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ini kami Tuhan. Kami membutuhkan mujizat itu. Yang supranatural itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami belajar mempercayai Tuhan, bahwa Engkau sangat menginginkan mujizat itu terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tidak pernah berubah. Dan kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Ini terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba melepaskan kuasa Allah itu untuk bekerja dalam diri setiap umat-umat, mengubarkan karunia. Kalau Engkau mau Tuhan, karunia mujizat itu terjadi
dan kami alami dan terjadi. Lalu hidup kami, kemujizat itu boleh terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sudah engkau yang membutuhkan mujizat hari ini, katakan. Tuhan mau engkau yang berkata kepada dirimu sendiri. Tuhan mau engkau yang memiliki iman. Bukan karena ada orang lain, tapi karena engkau sendiri. Karena imanmu. Maka Tuhan bilang, engkau yang membutuhkan mujizat, percaya. Oh, Tuhan buat itu terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang membutuhkan mujizat, Tuhan sedang kerjakan dalam dirimu. Menurut ukuran manusia, tidak mungkin. Tapi mungkin bagi Tuhan. Hanya membutuhkan imanmu. Imanmu dan ketulusan hatimu. Kalau engkau berkata, rasanya tidak mungkin suamiku, istriku bisa berubah. Tidak mungkin anak orang tuaku bisa berubah. Sudah terlalu dia. Tapi hari ini mengucap syukur aja kepada Tuhan. Kalau dia ada di sampingmu, dia ada bersama-sama dengan engkau. Dan bertahun-tahun dia melukai hidupmu. Sepertinya dia sedang menghancurkan hidupmu. Tapi hari ini belajar melihat bahwa Tuhan sedang membawa orang itu. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Supaya engkau kenal si pembuat mujizatnya. Dan ada waktunya, kata Tuhan, engkau akan terheran-heran melihat gimana kuasa Tuhan. Hanya perlu kesiapan hidupmu. Hanya perlu kesiapan engkau. Perlu hatimu yang siap. Tidak melihat lagi orang itu sebagai musuh, sebagai orang yang harus dihindari, sebagai orang yang harus dijauhi. Tapi lihatlah bahwa dia sebagai orang yang harus dikasihi. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang butuh mujizat kesembuhan. Kalau itu terjadi karena pola hidupmu yang salah, pola makanmu yang salah, perbaiki. Maka engkau akan tunggu Tuhan bisa mempercepat proses kesembuhan. Mujizat itu bisa terjadi segera. Kalau itu karena dosa, akui dosa. Kalau itu karena kebiasaan, tabiat, perbaiki. Maka engkau akan lihat percepatan itu terjadi. Percepatan dari mujizat itu sedang engkau alami. Sedang terjadi. Sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah hampir putus asa karena bertahun-tahun engkau berdoa. Tuhan bilang jangan putus asa, tunggu waktunya. Engkau akan lihat mujizat itu segera terjadi, segera terjadi. Engkau akan segera mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan. 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 Mari datang hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah. Kuasanya yang pernah membelah Laut Merah, Laut Kolsom, Laut Teberau. Kuasa yang sama yang ada di dalam engkau. Dan kuasa itu sekarang sedang bekerja. Kuasa yang sama yang pernah membelah sungai Yordan.
Kuasa yang sama ada dalam hidupmu dan kuasa yang sama sekarang sedang bekerja. Tinggal engkau hanya percaya apa tidak. Kuasa yang sama pada waktu dia mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan menjadi bisa membuat orang lain makan puluhan ribu orang, bahkan sampai bersisa 12 paku. Tuhan bilang kuasa yang sama, kuasa yang sama yang bisa menyembuhkan Bartolomeus yang buta sejak dari lahir. Kuasa yang sama juga bisa bekerja dalam hidup. Kuasa yang sama bekerja juga dalam hidup. Kuasa yang pernah membangkitkan pemuda dari Nain, orang muda dari Nain ini, dan kuasa yang sama juga bekerja dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan putus asa, kata Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan sedang melatih daya tahanmu, daya juangmu. Terus, kata Tuhan, terus setia, terus tekun, terus setia, terus tekun. Engkau akan lihat bagaimana mujizat itu terjadi. Bagaimana mujizat itu sedang terjadi dan engkau mengalami mujizat. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Lihat dengan iman hari ini. Lihat dengan percaya. Lihat dengan percaya. Apa yang mustahil itu sekarang sedang terjadi. Dimungkinkan karena Tuhan bekerja dengan kuasa. Pada waktu saya mempersiapkan firman ini, Roh Kudus mengingatkan, aku akan buktikan bahwa mujizat itu akan dialami. Dan saya dengarkan berita, Billy mengalami mujizat. Dan saya juga akan dengarkan, saudaraku, dari kesaksian hidup, bahwa ada mujizat itu sedang terjadi. Dan kau akan buktikan itu. Kau akan buktikan itu, mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Menyambut bulan Februari tahun ini dengan tema To Develop the Gifts, untuk mengembangkan, meningkatkan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Di dalam ayat pokok kita dalam 2 Timotius pasal 1, maka diceritakan tentang Timotius yang muda. Kalau kita baca Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3, maka kita tahu bahwa keadaannya tidak terlalu favorable. Ayahnya adalah seorang Yunani, artinya penyembah berhala. Dan ibunya seorang Yahudi, tetapi menikah dengan seorang Yunani yang tentu saja tidak bisa bersatu. Tetapi Timotius yang muda ini, seorang yang timid itu artinya agak rendah diri. Tapi puji nama Tuhan, ada Rasul Paulus
yang menyebut dia agapetos teknon. Artinya anakku yang well beloved son, putra yang aku kasih. Dan dia berkata, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Dan perkataan mengobarkan di sana adalah mengipasi api supaya jadi besar. Dari mulut kita kalau ada api kecil kita bisa padamkan, kita bisa besarkan. Nah demikian juga, sekalipun Roh Kudus Maha Kuasa, Maha Pencipta, tapi Alkitab mengatakan Roh Kudus mudah didukakan, mudah dipadamkan. Karena itu setiap zaman Roh Kudus yang paling kecil pun ucap syukur and develop. Saya ingat pertama kali saya di zaman Roh Kudus, cuma tangan saya bergetar kecil gini. Jadi mungkin voltasenya sangat kecil. Tetapi ketika saya menyerahkan diri untuk menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir tanpa hambatan. Dan kita lihat apa yang jadi hambatan, cuma satu. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Firman Allah mengatakan dia dimotivasi oleh Rasul Paulus. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, roh sungkan, roh minder. Itu pasti bukan daripada Tuhan. Know your God. God is your father. Know yourself. Kamu adalah putra yang dikasihi Tuhan. Dan know your enemy. Kita tahu bagaimana kita menghadapi musuh. Dan kita perlu kuasa. Tidak ada orang berperang dengan pisau dapur. Kalau bisa pakai RPG, ya, rocket propel grenade, begitu kan? Nah, tidak mungkin saudaraku menghadapi kuasa kegelapan out there tanpa kuasa Roh Kudus. Tetapi salah satu cara untuk mengobarkannya adalah persekutuan yang benar, yaitu persekutuan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu sama seperti arang. Ya, arang itu kalau cuma satu cepat mati. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Banyak orang tidak mau kebaktian onsite, rugi sendiri. Ya, di rumah sendiri. Enak di sini Pak, gereja online katanya. Bisa pilih pengkhotbah siapa saja. Tetapi tanpa persekutuan, firman Tuhan mengatakan yang jelas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Kembangkan karunia Allah di mana? Di Komsel. Saya mulai pelayanan dengan sederhana sekali. Yaitu mulai dengan persekutuan di rumah saya yang pimpin. Dan cuma ada 2 orang, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tetapi kemudian saya tidak berdiam diri dan karunia itu dilipat gandakan. Jangan lupa ada hukuman bagi mereka yang tidak melipat gandakan talenta atau uang mina yang ada padanya. Ini berbicara juga tentang segala macam talenta itu. Kiranya warga kerajaan mengerti ini. Jangan ada yang berdiam diri. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Karena itu nanti sesudah kenaikan Tuhan Yesus ada 10 hari menantikan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini tradisi yang baik. Datanglah, urapilah, dan saat ini juga engkau bisa menerima dan kobarkan karunia itu. God bless you warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita siang hari. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang besar, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang El Shaddai. Besar,
Kami terima berkat Tuhan siang hari ini. Berkatnya, haleluya, limpah dahsyat. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah dahsyat. Dan sekali lagi terima berkat Tuhan. Berkatnya melimpah dahsyat. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan dan hebat kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu yang selalu Kau curahkan atas hidup kami ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan puji kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui perantaraan hamba-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat itu masih ada Tuhan. Kami mau sebagai penerima mujizat itu ya Tuhan. Kami akan selalu belajar setia dan kami akan melatih diri kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala Pusat kami, Bapak Timothy Saripin dan Bapak Roni Daud ya Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Yohanes Bini dan Ibu Esther. Engkau memberikan mereka kesehatan panjang umur ya Tuhan, agar mereka selalu dapat menggembalakan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, agar bangsa Indonesia kami ini menjadi negara yang adil dan makmur ya Tuhan, untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Padang ini, biarlah Kota Padang ini menjadi sumber berkat setiap kami yang ada di Kota Padang ini. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dan bencana alam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Engkau memberkati setiap jemaat ya Tuhan, yang beribadah baik di tempat ini maupun yang sedang online ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkau yang menyembuhkan melalui bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Yang sedang berbeban berat, Engkau yang memberi kelegaan ya Tuhan. Juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang menjalani studi, baik pun yang sedang kuliah, biarlah Engkau memberikan hikmat dan kepintaran kepada mereka, agar mereka dapat menyelesaikan studi-studi mereka dan memperoleh cita-cita yang mereka harapkan Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang mempersiapkan, baik itu persembahan untuk diakonia, perpuluhan dan ucapan syukur dan lainnya. Biarlah Engkau yang melipat gandakannya Tuhan, Engkau yang memberkati dan membalaskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Juga kami berdoa untuk pembangunan gereja HOG kami Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan ya Tuhan. Juga sebentar lagi kami mungkin akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau menyertai ya Tuhan, sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat, dengan membawa damai sejahtera ya Tuhan yang berasal daripada-Mu Yesus. Dan sebelum kami pulang dan berpisah dari tempat ini, kami rindu menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan mengarahkan hati pada Tuhan. Harapkan yang terbaik, Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing dan menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom. Tuhan memberkati kita semua.